NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Selamat malam bagi sahabat semua yang habis menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video kali ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Pencapaian satu hari ini ya, pengerjaan dari pagi hingga sore tadi. Dan kita lihat di depan adalah merupakan pemugaran bekas makam yang sudah direlokasi, hanya tinggal menyisakan sedikit lagi. Bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Endri Atasiki atau bagi yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini dibangun tepatnya di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dan ini adalah tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama, di mana kita lihat di sebelah sisi kiri dan sisi kanan sudah ditanami bunga dan sudah ditanami pohon. Hanya saja tinggal pemasangan pompa air ya, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Dan nantinya tiap-tiap tunnel ini akan dipasang pompa sebanyak 2 buah. Mandalika International Circuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan MotoGP. Dan kita tahu bahwa tahun 2021 ini kita tidak jadi untuk menggelar balapan ya, namun nanti kita akan menggelar balapan MotoGP di awal tahun 2022. Dan ini adalah merupakan tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Namun perlu diketahui bahwa semula sirkuit ini akan dibangun 19 tikungan. Namun setelah bos MotoGP Carmelo Ezpeleta untuk mengurangi 2 tikungan, akhirnya hanya tinggal 17 tikungan. Dan sebagai alasan adalah untuk mengurangi resiko para rider atau para pembalap. Kemudian diganti dengan trek lurus agar memudahkan untuk melakukan overtaking. Begitulah menurut bos MotoGP Carmelo Ezpeleta. Sedangkan yang kita lihat di depan ini adalah merupakan tikungan yang kedua, ketiga dan keempat, di mana di bagian inner line di sini sedang dilakukan perataan dan juga pemadatan oleh pre-brating roller dan juga oleh grader. Kemudian di tikungan yang ketiga di sini sudah dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Hanya tinggal menunggu nanti untuk pengaspalan saja. Bagi yang memerlukan informasi bahwa sirkuit ini mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian untuk lebar main track atau main track atau juga disebut dengan trek yang utama adalah 15 meter. Kemudian untuk lebar masing-masing inner line atau outer line atau sering kita menyebutnya dengan service road bagian kiri dan kanan adalah 12 meter. Dan juga ada pembuatan pit lane di sebelah kiri di trek lurus sama, yaitu lebarnya 12 meter. Namun yang kita lihat di sini adalah merupakan bagian gravel di tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Sudah banyak sekali pencapaian hari ini sahabat, bahwa kita lihat untuk penghamparan biotek dan juga kerikil-kerikil halus semakin meluas di titik tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Baik sahabat, sirkuit kebanggaan kita ini nantinya akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk penonton. Kemudian juga ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Kemudian juga nanti akan ada hospitality suites yang mampu menampung 7.700 penonton.
Kemudian nantinya juga akan ada grandstand yang dibangun di tepi pantai Mandalika, yaitu 5 grandstand nanti yang berkapasitas 150.000 penonton. Dan di depan ini adalah merupakan tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7, sahabat, dimana di bagian gravel di sini masih seperti minggu-minggu kemarin, belum ada penambahan lagi untuk biotek dan juga untuk kerikil-kerikil halus. Namun kita lihat di sini masih ada pengerjaan ya. Di sini ada eskavator untuk mengerjakan di bagian penyambungan drainase wisbeton. Sebagaimana kita ketahui bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini dibangun awal mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019, sahabat. Jadi sampai saat ini sudah hampir 20 bulan lamanya ya pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, kemarin dijadwalkan bahwa bulan Juni ini harus sudah selesai karena akan mendapatkan homologasi dari pihak Dorna. Namun setelah kemarin pihak Dorna Sport datang ke Indonesia, khususnya ke Mandalika untuk melihat langsung proses pengerjaan sirkuit ini, kita ketahui bahwa tahun ini kita tidak akan melaksanakan MotoGP atau balapan MotoGP, namun akan dilaksanakan pada awal tahun 2022 nanti. Kemudian yang kita lihat di bawah ini adalah merupakan pembangunan drainase ya, terusan dari drainase wisbeton yang ada di sebelah kanan inner line di tikungan ke-10 dan tikungan yang ke-9. Kemudian juga ini adalah merupakan tunnel yang kedua, sahabat, atau terowongannya kedua yang mempunyai panjang 117,77 meter. Kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya 7 meter. Kemudian untuk tunnel yang kedua dan tunnel yang ke-1 fungsinya sama-sama untuk mobilisasi para pendatang, para penonton atau para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Jadi sekalipun balapan sedang berlangsung tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu. Kemudian di depan ini adalah merupakan area gravel di bagian tikungan ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Di sini kita lihat ada pemasangan pipa drainase ya atau pipa wisbeton di sini yang masih berlangsung. Kemudian juga di sini ada penambahan untuk di bagian gravel. Kita lihat di sini ada tumpukan kerikil-kerikil halus ya. Nanti akan dihamparkan dan juga akan diratakan. Kemudian di bagian sisi kiri, tepatnya di sebelah kanan outer line, di sini masih berderet pipa-pipa wisbeton yang masih belum dipasang karena masih dilakukan penggalian. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Baik sahabat, di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Apalagi nanti kita kalau bisa menonton di atas bukit di tikungan yang ke-10 ini merupakan spot penonton yang paling memanjakan mata, karena kita selain bisa menikmati balapan, kita juga bisa menikmati keindahan pantai ya. Jadi kalau kita berdiri di atas bukit ini, tepatnya di tikungan yang ke-10, kita bisa melihat ke sebelah kiri, ke tikungan yang ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan sampai ke trek lurus juga bisa kelihatan. Nah, makanya itu adalah merupakan spot yang paling favorit sepertinya nanti untuk nonton MotoGP. Baik sahabat, di tikungan yang ke-10 ini kita lihat di sini masih dilakukan pemasangan drainase wisbeton, terutama untuk penyambungan ya di bagian pojok di sini. Kemudian juga ada eskavator di sini yang sedang melakukan pengerjaan, dan juga di bagian outer line di sini sedang dilakukan penghamparan ya. Kemudian juga sedang dilakukan perataan dan juga pemadatan oleh grader dan juga vibrating roller. Kemudian juga di sini ada dump truck yang sedang menumpahkan material ke atas finisher ya, yang nanti akan diratakan. Kemudian setelah itu nanti akan dilakukan frame putting seperti layaknya di
main track atau di service road atau di inner line dan outer line di tempat-tempat yang lain yang sudah lebih dulu diberikan frame coating. Nah, seperti ini sahabat keadaan atau situasi di tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Bagi sahabat semua yang nantinya ingin menikmati live MotoGP ya, silakan dari sekarang mungkin bersiap-siap ya, nanti di awal tahun 2002 kita mudah-mudahan bisa nonton secara live atau langsung di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Baik, ini adalah merupakan pemasangan pipa ya sahabat. Di sini pemasangan pipa yang masih belum dilakukan penimbunan di bagian kanan di outer line tikungan yang ke-12. Kemudian ini adalah merupakan main track atau track utama tikungan ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Dan ini adalah merupakan di bagian kanan tikungan ke-13, di mana di sini sedang dilakukan penggalian untuk pembuatan drainase. Baik sahabat, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa pastikan dulu sahabat semua sudah subscribe channel ini, kemudian juga bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe dan juga yang sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, informasi bahwa untuk main track sepanjang 4,31 km telah selesai dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama, yaitu pengaspalan ACBS. Dan kemudian nanti akan dilakukan pengaspalan tahap kedua dan juga tahap ketiga. Sebagaimana kita ketahui kemarin sudah dilakukan trial pengaspalan di bagian sisi kanan inner line di tikungan yang pertama ya, itu untuk mencoba pengaspalan untuk nanti pengaspalan tahap yang kedua di bagian main track. Kemudian akan diuji lab dulu. Setelah memang sudah memenuhi standar, nanti akan dilakukan pengaspalan di bagian main track untuk tahap yang kedua. Kemudian untuk tahap yang ketiga nanti akan dilakukan pengaspalan secara non-stop alias tidak henti selama 2 kali 24 jam menurut kabar ya, karena 4,31 km akan diaspal tanpa henti. Baik, inilah sahabat kondisi di bagian gravel tikungan yang ke-15 dan juga tikungan yang ke-16, di mana di sini di sebelah kiri outer line banyak sekali concrete barrier ya atau pagar pembatas beton yang sudah berderet di sana. Tinggal menunggu pemasangan dan juga perangkaian dengan besi dan juga dengan kawatnya. Dan kita ketahui bahwa untuk pembangunan pedok nanti di depan sudah mulai dilakukan ya. Dari kemarin sudah mulai dilakukan pembersihan, perataan, dan juga mungkin nanti setelah bukit bekas makam yang sudah direlokasi itu rata, mungkin akan langsung dilakukan pembangunan. Baik, tiba di ujung video sahabat, semoga video ini bisa memberikan informasi bagi sahabat semua walaupun memang jauh dari kesempurnaan. Untuk itu mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya. Dan juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan juga selamat menanti ibadah sahur nanti ya bagi kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah puasa. Baik sahabat, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.